Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik mudah taklukkan tes potensi akademik kelompok kata. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, kita mulai soal latihan tes potensi akademik konsep pengelompokan kata. Tips dan triknya teman-teman, tentukan kata kunci atau hubungan antar kata yang menunjukkan ke dalam satu kelompok kata. Kemudian, pilihlah salah satu kata yang tidak termasuk ke dalam kelompok kata tersebut teman-teman. Nah, di sini soal nomor 1. Ada kemeja, kaos, jas, jaket. Nah, ini adalah pakaian yang dikenakan di tubuh atau badan, teman-teman. Sedangkan yang berbeda di sini adalah selendang. Ini dikenakan di leher, teman-teman. Jadi opsi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Kita perhatikan pilihannya, teman-teman. Jangan sampai terkecoh di sini. Ada kerbau, kasuari, monyet, paus, kucing. Nah, kita perhatikan di sini mana yang berbeda, teman-teman. Di sini adalah kelompok hewan yang termasuk mamalia, teman-teman ya. Kerbau termasuk mamalia. Nah, kasuari di sini berbeda, teman-teman. Dia bukan termasuk mamalia. Ini termasuk unggas. Kasuari termasuk unggas, teman-teman. Monyet termasuk mamalia. Paus dan kucing juga termasuk mamalia. Jadi, opsi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Ini adalah nama-nama penyanyi yang merupakan penyanyi tunggal atau solo, teman-teman ya. Kita perhatikan Krisdayanti termasuk penyanyi tunggal ya. Bunga Citra Lestari juga termasuk, teman-teman. Gita Gutawa dan Petra Sihombing. Yang tidak termasuk di sini adalah Nazril Ilham atau Ariel. Dia tidak termasuk penyanyi solo, tetapi adalah vokalis grup band. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Ini adalah kelompok buah yang dapat dijadikan sebagai sayuran, teman-teman. Kita perhatikan tomat, terong. Nah, melon tidak termasuk, teman-teman ya. Oyong, labu kuning. Jadi yang tidak termasuk buah yang dapat dijadikan sebagai sayuran adalah opsi yang C, teman-teman. Kita perhatikan soal nomor 5, teman-teman. Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Banjarmasin. Nah, ini adalah kelompok-kelompok kata yang menunjukkan nama kota yang ada di Indonesia. Sedangkan Bali tidak termasuk nama kota. Ini adalah nama pulau, teman-teman. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman. Kita perhatikan soal nomor 6, teman-teman. Ini adalah kelompok kata yang dapat dijadikan sebagai bumbu masakan atau rempah-rempah, teman-teman. Kita perhatikan pilihan yang A, jahe termasuk, teman-teman. Temulawak, kunyit, dan kencur termasuk, teman-teman. Jadi yang tidak termasuk kelompok kata di sini adalah singkong, teman-teman. Karena dia berbeda, tidak bisa dijadikan sebagai bumbu masakan atau rempah-rempah. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Kita perhatikan pilihan A, B, C, dan D di sini, teman-teman ya. Kita perhatikan pilihannya gurami, cupang, kepiting, nila, cumi-cumi. Nah, ini klasifikasi berdasarkan nama ikan atau jenis-jenis ikan, teman-teman. Sedangkan opsi yang C tidak termasuk. Kepiting bukan jenis ikan, teman-teman. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8, teman-teman. Kita perhatikan pilihannya di sini ada anggrek, dahlia, mawar, bougainville, rami. Nah,
Ini pilihan A sampai D di sini adalah klasifikasi berdasarkan nama bunga, teman-teman. Sedangkan opsi yang E ini tidak termasuk nama bunga, teman-teman. Rami adalah sejenis tumbuhan semak, teman-teman. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9, teman-teman. Kita perhatikan pilihannya satu persatu. Ada mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan bus di sini, teman-teman. Ini klasifikasi berdasarkan jenis kendaraan modern, teman-teman. Sedangkan andong di sini tidak termasuk kendaraan modern. Jadi yang tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Kita perhatikan pilihannya, pilihan mana yang tidak termasuk dalam satu kelompok, teman-teman. Ini klasifikasi berdasarkan nama grup band, teman-teman ya. Ada ungu, Jikustik, coklat, dan utopia. Sedangkan pilihan D, biru, tidak termasuk nama band, teman-teman ya. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11, teman-teman. Kita perhatikan setiap pilihan kata di sini ada joglo, gadang, bangsal kencono, surjan, lamin. Ternyata ini adalah klasifikasi berdasarkan nama rumah adat, teman-teman ya. Nama rumah adat di Indonesia. Sedangkan yang tidak termasuk nama rumah adat di sini adalah surjan, teman-teman. Surjan itu adalah sejenis pakaian adat Jawa untuk pria. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini klasifikasi kata berdasarkan agama, teman-teman ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Nah, di sini ateis. Ateis itu bukan nama agama, tapi sebuah kepercayaan yang meyakini tidak adanya Tuhan, teman-teman. Jadi yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 13, teman-teman. Kita perhatikan pilihannya ada Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, dan Banjarnegara. Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan nama kota yang ada di Indonesia, teman-teman. Sedangkan Banjarnegara bukan kota, teman-teman, tapi nama sebuah kabupaten ya. Nama kabupaten di Jawa Tengah. Jadi yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 14, teman-teman. Kita perhatikan setiap opsi yang ada di sini. Nah, ada Myanmar, Thailand, Indonesia, India, Malaysia. Di sini berarti klasifikasi kata berdasarkan negara-negara ASEAN, teman-teman. Sedangkan opsi yang D, India tidak termasuk dalam negara ASEAN. Jadi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 15, teman-teman. Di sini ada pilihannya Ahmad Yani, ada Malik, Sugiono, dan Katamso, teman-teman. Ini adalah kelompok nama-nama pahlawan revolusi, teman-teman ya. Pahlawan revolusi Indonesia. Sedangkan opsi yang B, ada Malik, bukan termasuk pahlawan revolusi. Jadi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 16, teman-teman. Kita perhatikan klasifikasi atau kelompok katanya, teman-teman. Di sini ada Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Yusuf Kala, dan Abdurrahman Wahid. Di sini klasifikasi kata berdasarkan nama Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman. Bapak Muhammad Yusuf Kala bukan termasuk Presiden Republik Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 17, teman-teman. Ada pilihan Manila, Jakarta, Skotlandia, Tokyo, Paris. Nah, di sini ternyata ini adalah klasifikasi kata berdasarkan nama ibu kota negara. Sedangkan opsi yang C, Skotlandia adalah nama negara. Jadi yang tepat adalah opsi yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 18, teman-teman. Kita perhatikan judul lagu nasional berikut ini ya. Ada Hari Merdeka, bendera,
gugur bunga padamu negeri Indonesia Pusaka. Nah, yang bukan termasuk lagu nasional Indonesia adalah opsi yang B, teman-teman. Jadi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 19, teman-teman. Kita perhatikan setiap kata di sini dan ternyata ini adalah klasifikasi kata berdasarkan nama penyair Indonesia. Ada HB Yasin, W.S. Rendra, Khairil Anwar, Gesang, Taufik Ismail. Ternyata opsi yang D tidak termasuk nama penyair Indonesia. Gesang merupakan salah seorang penyanyi atau maestro keroncong di Indonesia. Jadi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 20, teman-teman. Ada pilihannya di sini: skoci, rakit, perahu, bajai, kapal. Nah, ini klasifikasi kata berdasarkan jenis transportasi air, teman-teman. Sedangkan bajai tidak termasuk dalam jenis transportasi air. Jadi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 21, teman-teman. Di sini ada pilihan arang, pala, lada, ketumbar, dan bawang. Nah, ini klasifikasi kata berdasarkan bumbu atau rempah-rempah, teman-teman. Jadi opsi yang A ini tidak termasuk jenis bumbu, teman-teman. Arang tidak termasuk. Jadi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 22, teman-teman. Kita perhatikan setiap pilihannya, teman-teman. Ada bensin, solar, minyak tanah, dan batu bara di sini, teman-teman. Ini merupakan jenis bahan bakar fosil, teman-teman, ya. Sedangkan batu apung tidak termasuk bahan bakar, teman-teman. Jadi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 23, teman-teman. Kita perhatikan setiap opsinya. Ada toba, maninjau, singkara, musi, batur. Nah, ini adalah klasifikasi kata berdasarkan nama-nama danau yang ada di Indonesia. Sedangkan musi bukan termasuk nama danau, teman-teman. Tapi musi adalah nama sungai. Ya, jadi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 24, teman-teman. Kita perhatikan setiap opsi. Kemudian kita tentukan klasifikasi katanya, teman-teman. Ada jazz, gamelan, dangdut, rock, dan pop. Nah, ini adalah klasifikasi kata berdasarkan jenis aliran musik. Sedangkan opsi yang B, gamelan, tidak termasuk aliran musik, teman-teman, tetapi merupakan alat musik tradisional. Jadi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 25, teman-teman. Kita perhatikan pilihan katanya. Ada Kapuas, Karimata, Mahakam, Barito, Bengawan Solo. Nah, ini adalah klasifikasi kata berdasarkan nama-nama sungai yang ada di Indonesia. Sedangkan opsi yang B di sini, teman-teman, kita perhatikan, Karimata adalah bukan nama sungai, tapi merupakan nama selat, teman-teman. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 26, teman-teman. Kita perhatikan nama-nama tokoh berikut ini. Ada Ismail Marzuki, Gesang Martohartono, Sundari U Sukoco, Waljinah, dan Chrisye. Nah, tokoh-tokoh di sini adalah tokoh yang berperan dalam musik keroncong di Indonesia. Sedangkan yang berbeda di sini adalah opsi yang E. Chrisye adalah tokoh yang berperan dalam musik pop di Indonesia. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 27, teman-teman. Kita perhatikan setiap opsi di sini, teman-teman. Ini adalah klasifikasi kata berdasarkan jenis-jenis alat elektronik. Ada televisi, setrika, lemari es, dan komputer. Sedangkan opsi yang D, lemari,
bukan termasuk jenis alat elektronik. Jadi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 28, teman-teman. Ada opsi terbaru, modern, mutakhir, terakhir, dan elegan. Nah, klasifikasi kata di sini berdasarkan persamaan katanya. Terbaru sama dengan modern, sama dengan mutakhir, sama dengan terakhir. Jadi yang tidak tepat di sini adalah elegan, teman-teman. Elegan itu berarti indah, elok, atau bagus, teman-teman ya. Jadi yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 29, teman-teman. Nah, kita perhatikan nama-nama makanan di sini, teman-teman. Ada pisang bakar karamel, es rujak kueni, asinan buah, kangkung saus tiram, dan mango avocado salad. Nah, ini adalah nama-nama makanan yang berbahan dasar buah, teman-teman. Sedangkan kangkung saus tiram tidak termasuk, teman-teman ya. Jadi yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 30, teman-teman. Kita perhatikan klasifikasi kata dari setiap opsi yang ada di sini, teman-teman. Ada panci, wajan, kukusan, oven, dan sapu. Nah, ini adalah klasifikasi kata berdasarkan nama-nama peralatan dapur yang digunakan untuk memasak. Sedangkan opsi yang E, sapu tidak termasuk peralatan dapur yang digunakan untuk memasak. Jadi yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Nah, yang perlu kita ingat dalam pengelompokan kata ini adalah tentukan kata kunci atau hubungan antar kata yang menunjukkan ke dalam satu kelompok kata, teman-teman. Kemudian pilihlah salah satu kata yang tidak termasuk dalam kelompok katanya. Jadi cukup simpel, teman-teman, cara kita untuk membedakannya di sini mana kata yang tidak termasuk dalam kelompok kata tersebut. Baiklah teman-teman, demikianlah 30 soal tes potensi akademik kelompok kata. Semoga bermanfaat buat kita semua.